Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang tentu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Barang siapa yang berpedoman kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidupnya akan jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih tentram. Karena ibarat menyusuri lorong-lorong kegelapan dalam hidup ini, maka akhlak Rasulullah adalah cahayanya. Karena akhlak Rasulullah sungguhnya adalah Al-Quranul Karim, wa kana khuluquhul Quran, dan sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dalam diri Rasulullah terdapat cahaya. Anta syamsun wa anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka marilah kita senantiasa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan, sehingga hidup kita penuh dengan cahaya-cahaya yang menerangi hati kita, dan pada akhirnya insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan, keselamatan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada episode kali ini yaitu tentang menolong orang lain. Nah, ini menjadi salah satu catatan yang penting bagi kita, bahwa hendaklah kita selalu membudayakan satu akhlak, yaitu menolong orang lain. Karena bagaimanapun kita hidup tidak sendirian, kita hidup bermasyarakat, bersahabat, berkawan, bersosial, bahkan juga bermazhab. Kita hidup dalam sebuah komunitas dan kelompok. Nah, tentu kita juga tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Kita adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa dan bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal di antara kalian. Sebab kalau kita saling mengenal, maka kita akan terbuka. Dan kalau kita terbuka, maka kita mempunyai kesempatan untuk menolong orang lain dan ditolong orang lain. Nah, sebenarnya logika menolong orang lain adalah agar kita juga ditolong oleh orang lain. Maka kita mengenal istilah tolong menolong. Kalau kita menolong orang lain, maka ketika kita berada dalam kesusahan, maka orang lain akan menolong kita. Ini yang kita lihat di dalam keseharian kita. Kalau kita banyak berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain akan menolong kita. Maka Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dalam hadisnya, Rasulullah berpesan kepada kita, at'imul ja'i' wa 'udul marid wa fukkul 'ani. Ada 3 yang harus kita lakukan dalam konteks bagaimana kita selalu menolong orang lain. At'imul ja'i', hendaklah kita memberi makan orang-orang yang kelaparan. Ini akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, karena Rasulullah selalu mengutamakan umatnya yang kelaparan, membantu mereka yang tidak punya,
Maka di dalam hadis ini wa'at'imul ja'i, hendaklah kalau kita mempunyai harta yang lebih, kalau kita mempunyai makanan yang lebih, hendaklah kita berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Alhamdulillah kita hidup dalam suasana budaya gotong royong di negeri ini yang sangat luar biasa. Ketika ada tsunami, begitu banyak orang berlomba-lomba untuk membantu. Ketika ada gempa bumi di Yogyakarta, di Banten, dan di beberapa tempat yang lain, kita berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk menolong orang lain. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini kita melihat mereka yang mempunyai lebih harta. Saya melihat di kitabisa.com ada yang menyumbang Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000, Rp100.000. Budaya menolong orang lain, budaya gotong royong. Ini yang kata Bung Karno menjadi ruh negeri ini. Dan kita umat Islam mestinya harus terdepan untuk membudayakan gotong royong, menolong orang lain. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang betul-betul berakhlak mulia, betul-betul menjalankan ajaran Islam adalah it'amut ta'am ala man 'arafta aw lam ta'rif. Hendaklah kamu memberikan makanan baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi dalam konteks menolong orang lain, hendaklah kita senantiasa memberikan makanan, memberikan bantuan, mendermakan apa yang kita punya untuk orang-orang yang kelaparan, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang pengangguran, untuk orang-orang yang kena PHK dan tidak punya pekerjaan. Nah, memang tugas pemerintah, tugas negara memberikan perlindungan sosial, menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi kita secara pribadi harus peduli terhadap orang lain, peduli terhadap orang yang tidak punya, harus menolong orang lain. Dan dalam hadis selanjutnya, wa'udul marid, hendaklah kamu menjenguk orang sakit, saudaramu, kawanmu. Nah, ini juga alhamdulillah menjadi budaya dan tradisi kita di negeri ini. Kalau ada orang yang sakit, ada tetangga yang sakit, maka kita selalu mengulurkan bantuan, memberikan pertolongan kepada saudara kita agar diberi kesembuhan, meringankan, bahkan kita bantingan istilahnya membantu saudara dan teman-teman kita yang tidak mampu. Nah, di dalam hadis ini wa'udul marid, menjenguk, kita datang ke rumah saudara kita yang sakit. Kita berbagi pengalaman, barangkali kita punya pengalaman sakit yang sama sehingga bisa menyembuhkan saudara kita. Maka budaya menjenguk saudara kita yang sakit merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita menjenguk saudara kita yang sakit. Alhamdulillah kalau kita juga bisa mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada saudara, sahabat, atau famili kita yang sakit. Nah, pesan Rasulullah yang terakhir terkait dengan menolong orang lain adalah wafukulani. Hendaklah kita membantu menyelamatkan orang lain yang dalam kesusahan. Kalau ada orang-orang yang mengancam dia, hendaklah kita membantu mereka. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedang diancam, ingin diserang, ingin diserbu, ingin dicederai atau dilukai, tugas kita adalah membantu dia. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tugas kita adalah membantu dia. Jadi sahabat Islam Rama, Islam adalah agama yang di dalamnya
mendorong kepada gotong royong, mendorong pada upaya-upaya untuk menolong orang lain, untuk meringankan orang lain. Sehingga agama mempunyai makna pada tataran sosial. Sehingga Islam tidak menjadi agama yang berada di awang-awang, agama yang secara sederhana bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kita sungguhnya mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat, untuk memotret apa yang terjadi di masyarakat kita. Kita jangan asyik beribadah, kita jangan asyik dengan kehidupan kita sendiri sehingga kita melupakan kehidupan orang lain. Maka kita hendaklah belusuan melihat situasi apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau ada dari mereka yang sakit, hendaklah kita jenguk mereka. Kalau ada di antara mereka yang kelaparan, hendaklah kita memberikan apa yang kita punya. Kalau di antara mereka ada yang dalam ancaman, situasi terancam, difitnah, hendaklah kita mengulurkan tangan, memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Islam adalah agama yang di dalam dirinya yaitu ada unsur-unsur pembebasan, ada unsur-unsur kemanusiaan, ada unsur-unsur kepedulian, solidaritas dan perhatian terhadap orang lain. Ini akhlak yang sungguhnya harus kita miliki. Sebab kalau kita sebagai umat Islam betul-betul menjaga harmoni, menjaga keseimbangan, menjaga kepedulian dan keberpihakan terhadap mereka yang lemah, maka insya Allah hidup ini akan damai, akan dipenuhi dengan keharmonisan. Tidak ada lagi gejolak-gejolak, tidak akan mudah orang memprovokasi orang lain, karena sungguhnya yang terjadi adalah ketulusan dalam diri setiap umatnya. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita budayakan gotong royong, mari kita budayakan menolong orang lain, apapun, karena menolong orang lain akan menjadikan hati kita tidak lagi terkotak-kotak dalam satu kelompok, dalam satu barisan dan komunitas. Karena sungguhnya seorang muslim dengan orang muslim yang lain itu adalah seperti satu tubuh yang apabila salah satu bagian tubuhnya sakit, maka hendaklah kita beranjak untuk memberikan pertolongan terhadap orang lain. Nah, ini akhlak ini yang sungguhnya mulai luntur dalam diri kita karena ada perbedaan afiliasi politik, perbedaan ormas, perbedaan mazhab, sehingga kita lupa bahwa kita mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk menolong orang lain. Jadi sahabat Islam ramah, itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa meneladani Rasulullah SAW untuk senantiasa menebarkan kebajikan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik terhadap manusia yang lain. Kita tidak berarti apa-apa kalau kita hanya menjadi soleh sendiri. Karena kesalehan bukan untuk diri sendiri. Kesalehan kita sesungguhnya untuk orang lain. Maka dari itu hendaknya kita berlomba-lomba menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat kita semua. Kita lanjutkan pada episode esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ila unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.